Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersuka cita menyambut hari yang baru, karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur buat hari yang baru dan juga buat penyertaan Tuhan semalam. Pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk belajar kebenaran-Mu kembali. Kami mau dibentuk pagi hari ini, dan tak lupa kami memohon kepada Engkau, Allah yang luar biasa, berikan kami hikmat dan pengertian pagi hari ini, agar kami mengerti setiap pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kejarlah kekudusan. Diambil dari Ibrani 12 ayat 14-17. Beginilah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, ngejar layangan putus udah gak musim. Saat ini musimnya kita ngejar kekudusan. Mengapa kita perlu kekudusan? Ada dua hal yang harus kita sadari, yaitu yang pertama, kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Jika kita mau menghadap kepada hadirat Tuhan, harus di dalam kekudusan. Sedangkan alasan kedua, mengapa kita perlu kekudusan, yaitu untuk bisa menerima janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Memang benar kita adalah manusia yang tidak terlepas dari dosa, tetapi kita bisa mengusahakan kekudusan dengan memiliki sikap hati yang benar. Jika kita jatuh di dalam dosa, segeralah bangkit dan keluar dari dosa itu. Mintalah pengampunan dan berjanjilah untuk tidak melakukannya lagi. Jangan membiarkan kita jatuh terlalu dalam, bahkan sepertinya menikmati dosa tersebut. Itu namanya kita tinggal di dalam dosa. Kita bisa saja jatuh di dalam dosa, tapi jangan sampai tinggal di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menekankan kita kembali untuk mengejar kekudusan. Tertulis di ayat 14 sebagai berikut. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hal ini jelas, tanpa kekudusan kita gak bisa melihat Allah. Kalau gak bisa melihat Allah, bagaimana kita bisa hidup? Karena kita butuh Allah selalu. Anak saya yang besar pada waktu balita pernah hilang di sebuah mal di Jakarta. Kebetulan saya kurang memperhatikannya. Saya sibuk telepon dan dia menghilang dari hadapan saya. Anak saya pasti bingung karena ayahnya tidak bisa dilihat olehnya, tidak bisa ditemuinya. Mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, kebingungan yang dirasakannya. Sebagai seorang anak kecil, kehilangan bapaknya di tempat keramaian merupakan masalah besar bagi dia. Begitu pula kita, jika kita gak bisa melihat Bapa kita di surga, itu juga masalah besar. Jadi mulailah mengejar kekudusan agar kita bisa melihat Allah senantiasa. Kita senantiasa berada di dalam pengawasan dan perlindungan Tuhan pastinya. Jangan ada dosa-dosa tersembunyi sekalipun. Ayo akui dan mohon ampun serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi, karena Tuhan berjanji akan mengampuni setiap dosa kita. Jika kita masih terus bermain-main dengan dosa, kita akan kehilangan kekudusan, dan hidup kita di dalam dosa membuat kita gagal untuk menerima berkat dan janji-janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Marilah kita kejar kekudusan, karena tanpa kekudusan kita gak pernah bisa melihat Allah dan gak akan pernah dapat berkat-berkatnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami mau belajar mengejar kekudusan, karena dengan kekudusan kami bisa melihat Engkau
dan kami bisa menerima setiap janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa berkomitmen, tidak kompromi dengan dosa, bahkan tidak ada dosa tersembunyi sekalipun Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tak lupa kami memohon berkat Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Kami terima berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat secara rohani. Hidup kami diberkati dan jadi saluran berkat buat banyak orang. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.